Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Kurniawan, NIM 21416226201180 dari kelas TI 21F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas operasional riset 2 mengenai analisis proses layanan catering warung Mama Caca menggunakan metode CPM. Nah, di sini ada pun nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Wildan Firdaus, yang kedua Arom Bagus Jagat Dewantara, yang ketiga Ana Suryana, dan yang terakhir saya sendiri. Adapun tujuan dan manfaat. Nah, tujuan yang pertama yaitu menganalisis proses kerja dalam layanan catering warung Mama Caca. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jalur kritis untuk efisiensi waktu pelaksanaan. Nah, adapun manfaatnya, yang pertama membantu tim mengelola waktu dan sumber daya secara optimal. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman makanan dengan tepat waktu. Nah, dan terakhir, mempermudah monitoring dan evaluasi proses kerja. Nah, di sini ada tabel. Nah, adapun daftar aktivitas proyek yang dilakukan oleh layanan catering Mamah Caca. Nah, di sini ada kode A. Aktivitasnya yaitu terima pesanan dengan durasi selama setengah jam. Yang ketergantungannya itu tidak ada. Nah, di sini ada kode B yang aktivitasnya yaitu belanja bahan baku dengan durasinya itu selama 2 jam. Nah, ketergantungannya itu yaitu kode A. Nah, belanja bahan baku ini dapat bisa dilakukan setelah adanya terima pesanan. Nah, kode C ini persiapan bahan baku, yaitu seperti mencuci, memotong bahan baku yang akan dilakukan. Nah, durasinya ini selama 1,5 jam dan ketergantungannya itu kode B. Jadi, persiapan bahan baku, mencuci, memotong itu dapat bisa dilakukan setelah berbelanja bahan baku itu sendiri. Nah, di sini ada juga kode D. Siapkan alat dan area masak dengan durasi 1 jam. Nah, ketergantungannya ini yaitu kode A. Nah, poin D ini, alat dan area masak dapat dilakukan setelah adanya terima pesanan yang dilakukan oleh pelanggan itu sendiri. Nah, kode E ini masak semua menu. Nah, dengan durasi 2 jam. Nah, ketergantungannya itu kode C dan D. Nah, semua aktivitas masak ini dapat dilakukan apabila poin C dan D ini dapat sudah dilakukan dari mulai persiapan bahan baku yang sudah dicuci, dipotong, dan lain-lain, dan menyiapkan semua alat masak itu sendiri. Nah, kode F ini packing makanan dengan durasi 1 jam. Nah, ketergantungannya juga ini adalah kode E. Jadi, setelah semua masak menu ini dan packing makanan ini dapat dilakukan setelah semua menu masakan sudah dimasak. Nah, kode G ini pengantar ke pelanggan dengan durasi 1/2 jam dan ketergantungannya itu kode F. Jadi semua pengantaran ke pelanggan ini dapat dilakukan setelah packing makanan sudah dilakukan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Wildan Firdaus. Oke, nama saya Muhammad Wildan Firdaus, saya dari TI 23F. NIM saya 1124, saya akan mengajukan presentasi, yaitu presentasi selanjutnya yaitu ada diagram kerja, di mana ini adalah suatu diagram kerja yang sudah
yang ada di tabel tadi kita masukkan ke diagram kerja di sini. Ada kejadian 1 sampai ke 7, di mana di proses A itu ada setengah jam, proses B 2 jam, C 1,5 jam, D 1 jam, E 2 jam, F 1 jam, dan G itu di 0,5 jam. Nah ini adalah namanya not. Not ini biasanya berisi angka, dan raw ini biasanya alur proses dari kejadian 1 ke kejadian 2 itu ada proses A, yang dimana proses A ini itu memakan waktu 0,5 jam atau setengah jam, dan seterusnya sampai ke kejadian 7. Oke, lanjut. Ini ada perhitungannya, jadi di mana di kejadian 1 itu pasti dimulai di jam ke 0. Kemudian ada proses A. Proses A itu adalah pemesanan, terima pesanan, ya negosiasi segala macam, itu membutuhkan waktu setengah jam. Kemudian lanjut ke kejadian 2 itu, di kejadian 2 itu ada 0,5, di mana 0,5 ini melewati proses A yang memakan waktu 0,5 jam atau setengah jam, menghasilkan 0,5 sampai seterusnya. Ini yang dinamakan dengan waktu memulai cepat. Yang di atas itu adalah waktu memulai cepat. Kemudian yang di bawah ini seperti 7,5, 7, 6, 4 itu adalah waktu kejadian lambat. Nah, ini ada waktu kejadian lambatnya. Jadi di mana WMC WMC ini biasanya itu dimulai di kejadian 1 ke kejadian 2. Nah, kejadian 1 kejadian 2 itu biasanya di notnya sendiri. Itu misalnya di kejadian 1 itu mulainya di jam ke 0. Di jam ke 0 itu melewati proses A. Proses A itu yang memakan waktu setengah jam. Kemudian waktu selesai cepatnya itu adalah 0,5, di mana waktu kejadian 1 itu adalah 0. Nah, untuk WKC waktu kejadian kedua itu yaitu waktu kejadian 1 plus diagram 1 kedua. Diagram 1 dan 2 ini itu ada proses A. Proses A ini itu memakan waktu 0,5 jam. Jadi 0 plus setengah itu menghasilkan setengah. Kemudian ada waktu kejadian paling lambat. Nah, yang dimana yang di bawah ini adalah waktu kejadian lambat. Waktu kejadian lambat ini yang tadinya ditambah kemudian dikurang. Ya, jadi dari kejadian 7, kejadian ini kejadian paling akhir, ke kejadian yang ke-6. Itu melewati proses G. Proses G ini adalah mengirim pesanan ke pelanggan. Nah, jadi WKL ke-7 itu adalah 7,5. Nah, untuk mencari WKC 6 itu WKL 7 dikurangi diagram 6 dan 7. Jadi 7,5 dikurang setengah itu menghasilkan 7. Jadi waktu memulai lambat diagram 67 itu 7, waktu selesai cepat, waktu selesai lambat 67 itu adalah 7,5. Seperti itu. Ya, saya Ron Bagus dengan NIM terakhir 1043 akan menjelaskan tentang waktu mengambang. Waktu mengambang total yaitu WMT, waktu maksimum yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan kurang dari waktu pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Dengan rumus yaitu waktu mengambang total IJ sama dengan waktu selesai lambat IJ kurang waktu mulai cepat IJ dikurang diagram IJ. Waktu mengambang total 2 dan 4 sama dengan
waktu selesai lambat 2 dan 4 kurang waktu mulai cepat 2 dan 4 kurang diagram 2 dan 4 sama dengan 4 kurang 0,5 kurang 1 yaitu 2,5. Lalu selanjutnya waktu mengambang bebas yaitu adalah waktu longgar apabila kegiatan akan segera dimulai. Dengan rumus yaitu waktu mengambang bebas IJ sama dengan waktu kejadian cepat J dikurang waktu kejadian cepat I dikurang diagram IJ. Waktu mengambang total 2 dan 4 sama dengan waktu kejadian cepat J sama dengan 4 dikurang waktu kejadian cepat I sama dengan 2 kurang diagram 2 dan 4 sama dengan 4 kurang 0,5 kurang 1 sama dengan 2,5. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Arul. Saya Nasriana dengan NIM 1063. Jadi di sini saya akan menjelaskan diagram jaringan kerja eh, jalur kritis dan jalur non kritis. Nah, di mana di sini ada diagram jaringan kerja yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Muhammad Wildan. Nah, di sini ada jalur kritis dan jalur non kritis. Di mana jalur kritis di sini ada kejadian A, eh, proses A, proses B, proses C, dan proses F, dan proses G. Jadi kenapa disebut jalur kritis? Jadi kan saya ambil contoh nih, misalkan di sini menerima pesanan itu dari jam 8, sedangkan harus selesai 7,5 jam selanjutnya. Jadi kenapa dibuat jalur kritis? Nah, di mana di sini ada, kita ambil sampel proses C. Jadi kalau misalkan di C ini bertambah atau molor 0,5 jam saja, jadi 2 jam. Nah, dia akan berpengaruh ke proses E, F, dan G. Jadi misalkan ini molor 0,5 jam, jadi yang di sini, jadi dia nggak 4 jam, jadi 4 jam setengah. Karena di proses C ini dia molor 0,5 jam, dan E pun sama akan bertambah 0,5 jam. Jadi di total akhir dia jadi bukan 7,5 jam, jadi 8 jam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jalur non kritis. Kenapa D ini disebut jalur non kritis? Karena walaupun dia molor 0,5 jam, 1 jam sampai 2 jam juga bakal pengaruh dengan hasil akhir di G ini. Di proses di 7 ini, di kejadian 7 ini. Nah, jadi semua ini dari 1 sampai 7 ini dia dengan durasi 7,5 jam. Lanjut. Nah, kesimpulan dari presentasi ini, dia pertama critical path method atau CPM, memberikan gambaran sistematis tentang proses kerja, dapat diimplementasikan oleh usaha kecil seperti warung Mama Caca untuk menjamin pesanan. Terus membantu defisiensikan waktu, sumber daya, dan meningkatkan keadaan layanan. Jalur kritis berhasil diidentifikasi dengan metode CPM. Lalu aktivitas D tidak berada di jalur kritis, masih dapat ditunda tanpa mengaruhi durasi proyek. Lalu estimasi waktu pengerjaan seluruh proses catering 7,5 jam atau 7 jam 30 menit. Lalu aktivitas dalam jalur kritis harus diawasi dengan ketat. Nah,
Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.